Good morning, ladies and gentlemen. Please welcome in the first day of mini conference by Indonesian students in Queensland, presented by Indonesian Students Association of Queensland University of Technology in collaboration with Kelas Bersama. The conference will be held on 17th and 18th of October 2020 in Australia and also in Indonesia. Also, this conference will be live streamed through social media. Let me introduce myself first. My name is Nabella Anda Prima, and I will be the presenter for today. Without any further ado, let's begin our conference today by singing Indonesia national anthem, which is Indonesia Raya. Yeah, so our today's agenda is like the opening from presenter will be continued by some speeches from the guests and also some presentation from our amazing speakers. So for the first speech will be delivered by the president of Indonesian Students Association of QT, which is Farel Prabowo. Time and place are yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May we be granted with peace and prosperity. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. Honorable Education Attaché of Indonesia in Australia, Mr. Muhammad Imran Hanafi. Honorable Director of Student Affairs of Universitas Indonesia, Dr. Devi Rahmawati. Honorable Associate Professor of QT Business School, Bukoni Susilawati. Good afternoon for those here in Australia, and good morning to our friends back in Indonesia. Thank you for those who have joined us today and watched ISAK's Mini Conference 2020, where we are celebrating Indonesia Youth Pledge Day, or as we know, Sumpah Pemuda. Today is the first day of the event. This year is very different from the previous year because where ISAK is unable to conduct this event face-to-face at QUT. However, we are proud that our event can still be done to showcase Indonesia's brightest talent here in Queensland, where our speakers from various kinds of studies will showcase their project and or research. So I would like to say thank you for the hard work of ISAK team, Mbak Prima, Mas Firman, Mas Igun, Mas Roland, and Kelas Bersama Perpustakaan Kemendikbud, as well as Universitas Indonesia. Also, big thank you to our sponsors and media partners, Interest Education, Sendo Garpu Brisbane, Sendo Garpu Jakarta, and Anak Brisbane. And huge thank you to KJRI Sydney and KBRI Canberra that has supported this event as well. That is all for me. Thank you. And I hope you enjoy ISAK's mini conference by Indonesia students in Queensland.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Greetings of virtue. Thank you so much, Farrell, for the speech. And the next speech will be from the Director of Students Affairs of University of Indonesia, which is Dr. Devi Rahmawati. Time and place are yours. So for the next speech will be from the Education Attaché of Indonesia in Australia, Sir Muhammad Iman Hanafi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman di Brisbane dan selamat pagi di Jakarta. Pertama-tama, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena teman-teman ISAK dapat menyelenggarakan mini conference yang sangat berharga ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada ISAK, ya, kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang menyelenggarakan kegiatan ini di Brisbane, oleh karena mini conference ini itu merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi mitra yang ada di Indonesia. Kegiatan yang akan diselenggarakan 2 hari ini, nah tentunya kita berharap ya bahwa ini menjadi ajang exercise bagi mahasiswa Indonesia yang ada di Australia khususnya dan juga yang berada di tanah air dan mungkin juga ada di beberapa tempat yang lain. Selain itu, ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk membiasakan, ya, mengembangkan networking, ya, antara teman-teman yang ada di Queensland pada umumnya dan juga yang ada di Australia dan terlebih khusus juga dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kita berharap bahwa networking yang terbangun pada saat ini, walaupun ya mulai dengan kegiatan kecil seperti ini atau dimulai dengan networking yang lebih simple dengan kegiatan seperti ini, namun kita berharap bahwa ini akan berkelanjutan, ya, dan tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang berkesinambungan, nah tentunya itu akan memupuk lebih jauh dan lebih dalam networking itu, ya, sehingga satu dengan yang lain itu sudah lebih familiar, yang tentunya ini akan bermanfaat bagi kita semua, ya, bagi teman-teman mahasiswa di masa depannya dan juga bagi bangsa dan negara kita. Nah, tentunya kita berharap bahwa mini conference ini itu akan menghasilkan ya pikiran-pikiran yang lebih baik bagi dan akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi bangsa dan negara kita. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia akan senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan serupa ini dan jangan sungkan, jangan ragu buat teman-teman di Queensland khususnya ISAK untuk senantiasa kontak dengan kami jika ada kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat pagi. Thank you so much for Mr. Imran Hanafi for the speech. And the next speech will be from the Director of Students Affairs of University of Indonesia, Dr. Devi Rahmawati. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini apa ya kalau di Brisbane pagi atau siang nih Mbak? Selamat pagi kalau di Jakarta. Izinkan saya memulai sedikit prakata dengan membacakan pantun. Menelusuri indahnya Brisbane Festival di South Bank, tidak lupa menikmati burger di Gerrard's Bar. Terima kasih kepada tim ISAK yang terus bergairah mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Pak Imran Kahfi, Aktigbud di Canberra, Mas Farel Prabowo dari ISAK, dan juga Ibu Koni Susilawati serta teman-teman semua yang pagi ini begitu bersemangat menikmati sarapan ilmu yang akan disajikan oleh teman-teman ISAK selama 2 hari berturut-turut. Saya sebagai salah satu penerima Australian Award 2019 lalu sangat bahagia dan bangga karena berkesempatan sebenarnya mampir ke Brisbane dan merasakan bagaimana ekosistem penelitian, pengetahuan yang dikembangkan di Queensland, khususnya juga di Queensland University of Technology. Ini tentu saja mengingatkan kita semua pada seorang tokoh ilmuwan besar, Albert Einstein, yang ternyata semasa muda dan masa kecilnya bahkan disebut sebagai a lazy dog. Einstein personality itu memang agak menarik dan berbeda di luar bayangan kita tentang sosok peneliti besar, salah satu ilmuwan paling jenius yang pernah dimiliki oleh manusia di peradaban modern ini. Kenapa? Karena Einstein itu pola belajarnya itu betul-betul kayak milenial, padahal beliau hidup jauh sebelum era ini muncul. Dia hanya mau belajar sesuatu yang menarik buat dirinya, dan dia menolak untuk mengikuti sistem dan confirm to others people expectation. Nah, pada saat itu memang mungkin Einstein attitude might be considered as arrogant, irresponsible oleh orang-orang yang melihat bahwa efektivitas edukasi itu tergantung dengan conformity. Kita bicara soal kurikulum misalnya. Kita tahu di Indonesia kurikulum menjadi satu hal yang sangat suci yang memang harus diikuti dan ditaati oleh semua, baik itu siswa dari kecil termasuk sampai mahasiswa. Namun di sisi lain, keberanian Einstein untuk menentang sistem sehingga kemudian dia malah di stigma, di label sebagai lazy dog tadi, justru sebenarnya menjadi sisi lain yang menunjukkan sebuah keberanian dan sebuah inovasi serta praktek dari lateral thinking yang memang harusnya menjadi sebuah drive baru untuk bisa menemukan ilmu pengetahuan. Dan kita tahu kalau Einstein hidup di masa sekarang di Indonesia khususnya, pasti dia tidak akan nyaman dengan Indonesian education system yang memang sangat di drive oleh objective driven curriculum yang memang membuat kreativitas, kenakalan kecil di bidang ilmu pengetahuan itu tidak menjadi satu pilihan yang menyenangkan lah. Nah, menarik kalau kita belajar tentang Einstein dan para ilmuwan-ilmuwan besar lainnya yang ternyata ada sebuah conference juga seperti yang diselenggarakan oleh ISAC ini yang kemudian menemukan apa sih 3 hal yang paling penting untuk bisa sebuah bangsa itu melahirkan para peneliti besar seperti Einstein, Nobel dan sebagainya. Ternyata ada 3 hal menurut conference itu, yaitu pertama adalah children and childhood. Lalu kemudian the world in which they are growing up, culture, society, and a global context. Dan yang ketiga adalah the education which mediates the world and prepares for them for it. Apa yang menarik dari Australia, Brisbane dan khususnya QT yang saya lihat adalah negara ini dan kampus ini sudah melahirkan sebuah ekosistem belajar yang begitu nikmat.
Sehingga seseorang tidak perlu kemudian harus lahir dan kemudian tumbuh menjadi tanda kutip pemberontak seperti Einstein. Kenapa? Kalau kita bicara misalnya saya dan teman-teman yang menerima Australian Award itu kongko diajak jalan-jalan ke perpustakaan di Brisbane, di satu kota saja, yang kalau tidak salah ada lebih dari 30 perpustakaan. Perpustakaan yang ada di sana itu beyond apa namanya yang kita harapkan sebagaimana konsep perpustakaan yang ada di Indonesia tentu saja. Tapi kalau bicara negara lain, negara-negara maju konsepnya sama lah. Tapi menurut hemat saya Australia salah satu yang terdepan. Karena bayangkan sebuah perpustakaan yang identik dengan ilmu yang bagi sebagian orang itu mungkin merasa aduh males nih ya ketemu buku apa segala macam. Itu benar-benar sebuah ekosistem yang hidup. Kenapa? Karena orang di sana bukan hanya untuk belajar membaca buku, tapi dia berkomunitas, dia menemukan kelompoknya, dia menemukan minatnya. Anda suka robot, Anda suka masak, Anda suka apapun, Anda bisa temukan di perpustakaan itu. Dan ini satu hal yang menurut hemat saya menjadi satu pelajaran penting dari negara baju seperti Australia dan juga Brisbane yang memang betul-betul membangun ekosistem pengetahuan, ekosistem belajar itu dengan cara yang sangat fun. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa kepo. Salah satu hal yang harus dimiliki seorang ilmuwan itu kan adalah semangat kepo kan. Nah, ekosistem dan habitus yang dibangun di Australia dan Brisbane seperti QT juga itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi DNA orang-orang yang hidup di Australia. Gimana nggak kepo, orang semuanya menyenangkan, seru dan sebagainya. Jadi orang tidak berpikir untuk malas, orang tidak berpikir untuk ogah-ogahan dan sangat kemudian bersama-sama dengan para mahasiswa Indonesia untuk berbagi pengetahuan, untuk terus menajamkan semangat menjadi ilmuwan, yang mungkin satu hal yang saya nggak tahu, kayaknya dalam survei-survei di Indonesia berkali-kali tentang apa pekerjaan impian Anda, sepertinya YouTuber masih menempati nomor 1 ya. Dan artinya saya jarang sekali ada orang kemudian kalau pertanyaannya terbuka maupun tertutup memilih kemudian menjadi ilmuwan. Nah ini sebenarnya menjadi satu kesedihan lah di negara kita kalau sampai kemudian tidak ada orang yang memilih untuk menjadi ilmuwan. Nah, oleh karenanya upaya Ishak untuk lagi-lagi merangsang, menumbuhkan semangat bukan hanya menebar pengetahuan, berdiskusi, sesuatu yang mahal di Indonesia, berdiskusi dengan scientific based evidence ya. Itu tentu saja sangat jarang di negeri ini. Saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah besar yang juga akan ditiru. Langkah kecil yang menjadi arah perubahan besar dalam konteks dunia akademik di Indonesia. Jadi selamat untuk bermini conference kepada teman-teman Ishak. Teruskan, kami sangat terbantu di Indonesia karena biasanya kalau di Indonesia itu kalau ngelihat teman-teman yang di luar negeri melakukan apa cenderung copycat. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak orang yang mengimitasi gerakan ini dan kami di Universitas Indonesia sangat bersyukur diizinkan untuk bisa berkontribusi menyukseskan kegiatan teman-teman. Untuk itu izinkan saya menutup kembali dengan sedikit pantun. Kebingungan mencari bahan-bahan kuliah dan menghabiskan waktu di akhir pekan? Mampir saja ke State Library of Queensland. Mari kita doakan para mahasiswa Indonesia di Australia agar kelak membawa kejayaan bangsa sebagai peneliti dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Devi Rahmawati, for the speech and also for the Queensland Pantun. That was amazing. So the next speech will be delivered from the representative of Queensland University of Technology, Associate Professor Connie Susilawati. Good morning, good afternoon for attendance of this mini conference. I would like to start by acknowledging the traditional owners of the land, especially the one in Australia.
So today I want to start by sharing a little bit about my own PhD journey, because I think it's most of the presenters and the participants' attendance is actually doing their research or PhD. So around almost 2 decades ago, I actually in your place. 18 years ago, I have to make a big decision when KUT offered me a scholarship to start my PhD at KUT. I call up the Indonesian Ministry of Public Work and Housing in Jakarta and say, I got a scholarship, I want to start my project. But unfortunately, the Indonesian situation at that time is not good. So it's just after the Bali bombing. And the ministry people actually said to me, if I want to do my PhD, I have to choose different topic. So that's how I start my journey, clean sheet, without any topic, start from the beginning when I start in Brisbane. And that's how I start talking to not just my supervisor, but also other researchers and housing providers in Queensland. I have a very unique PhD journey. I start as a PhD, as a full-time PhD international student, and then after a year, I got an offer of a full-time job, and I shifted from full-time students into a part-time students. And that is a long process and a long journey. But I just want to share that during that journey, I have 4 professors that is actually helping me or supporting me as a principal or associate supervisor, and also 1 associate professor. None of those currently at KUT. They moved to Sydney, Melbourne, or other university in Queensland. During that PhD journey, I actually published 12 papers. And after the PhD completed, I published another 3 afterwards. Now, during that time, a refereed conference publication is good enough as a publication output. Of course, now it's not good because you have to have the publication in the high quality journals. For Indonesian, is like Scopus Acknowledged or Q1 journal in Australia. So it's getting harder. However, something is still stay the same. I publish during my journey. Any failure, I also publish them, not just a success, because that is actually showing my journey. So if anyone interested, I'm quite happy to share that in the other events, because this is quite brief. So the other things that I want to share is how important the conference towards my academic life, because the conference is actually allow me to get a clarity of my idea, because in a conference you have a limited time to present your idea, and you cannot, even though you're doing like a year or 2 years of PhD, you have to concise that, or you have to present within 10 minutes or 15 minutes time. So you have to select what is important, presenting in a logical manners, and exercising like doing that more often. It's actually better, building your confidence and having a clarity. So when you write the actual publication, the actual paper, the actual thesis, you already have a clear idea when you need to write that. The other speech already mentioned about the networking is a really, really important. I hope that all the presenters not just concentrating what they
actually presenting, but it's also try to contribute by giving probably comments, questions to the other participants. So like I really support it, like when Isaac asking me to represent QUT opening this, of course I say yes, because I really want to champion all the PhD students or academics need to do more often conference, because that's how you share your ideas and have a clarity of your own ideas. So of course, pandemic make it virtual is the only option at the moment, but look at this, it's a great opportunity. We have Pak Imran from Canberra, Bu Devi from in Indonesia, and all other people that will be presenting, not just from one university. So it's the region, the physical facilities is no longer a boundary. Kelas Bersama, thank you very much to supporting this this event, and I would like to thank all the organizers and also supporting all the moderators, speakers, and all the sponsors, Indonesian government as well, to support Indonesia mini conference of Indonesian Student Association of Queensland University of Technology for Saturday and Sunday, 17 and 18 of October. I declare this conference open and start, and good luck with everyone involved. Thank you very much. Thank you so much, Mrs. Connie Susawati, for the speech, for the opening speech, and thank you for sharing your journey at QUT. So to wrap up all the speech from the guest, I would like to say thank you very much for our honorable guest from the warm opening speech. And without any further ado, let's move to the next agenda. We will be having 6 presentations today with 6 different topics from 6 different speakers. And the first presentation will be from Mr. Gunawan Tanuwijaya, and will be led with the moderator, Mr. Abdul Hakim Masyur.